Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Pak Kiai Khalil Nafis juga akan menjelaskan fatwa MUI mengenai proses pemandian ataupun pemulasaraan jenazah di masa corona ini yang memang berbeda dibandingkan masa-masa ataupun keadaan normal biasanya. Pada keadaan normal memang tidak boleh Pak Kiai ya memandikan jenazah yang berbeda jenis kelamin, bukan muhrimnya. Tapi apakah ada ketentuan tertentu di masa corona ini? Sebelum nanti Pak Kiai Khalil Nafis bisa menjelaskan mengenai fatwa MUI, ini kita juga akan memperkenalkan para narasumber lainnya. Yang pertama adalah kuasa hukum dari pelapor, yaitu Bapak Fauzi Munte merupakan pelapor. Nah, ini kuasa hukumnya sudah hadir bersama saya atau bersama kita, sudah terhubung adalah Ibu Evi Risa Junita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Ibu Evi, ini juga sudah hadir ataupun terhubung dengan kita merupakan kuasa hukum Persatuan Perawat ataupun kuasa hukum dari 4 pria petugas forensik yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Bapak Jasmen Nadeak. Selamat malam Pak Jasmen. Selamat malam Mbak. Baik, mungkin pertama saya ingin sekali mendengarkan perkembangan terbaru ataupun informasi terkini dari Ibu Evi. Karena kabarnya memang pihak pelapor, yaitu Bapak Fauzi sudah dipanggil pihak kejaksaan, dimintai keterangan. Keterangan apa saja yang diberikan, Bu? Terima kasih. Tadi kita sudah menghadiri panggilan dari kejaksaan, itu dalam upaya restoratif justice. Jadi di dalam pertemuan itu diupayakan sesuai dengan Perpu Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 bahwa terhadap beberapa perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun itu diupayakan untuk diselesaikan secara perdamaian. Dan itu dihadiri juga dengan pihak Pak Fauzi Munte, didampingi dengan kami sebagai kuasa hukumnya. Dan ada hadir juga di situ 4 tersangka yang menjadi tersangka dalam perkara penistaan agama ini. Jadi di dalam pertemuan itu dibicarakan apakah masih bisa ditempuh jalur perdamaian sebelum perkara ini sampai dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Tetapi yang disampaikan di situ memang bagaimana ini bisa diselesaikan secara kearifan lokal, kemudian apa yang dikeluh kesahkan oleh Pak Fauzi Munte, kemudian permohonan maaf juga sudah disampaikan oleh para tersangka di dalam perkara ini. Namun pada intinya kami bersama dengan Pak Fauzi Munte tetap ingin melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Jadi dalam upaya restoratif justice yang diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, kita gagal gitulah, gitu Mbak. Baik, Ibu Evi, ini kan kasusnya menjadi polemik. Sebenarnya masih ada berita yang berkembang simpang siur di kalangan masyarakat. Mungkin kita ingin sekali mengetahui bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya. Karena yang sempat beredar juga bahwa sudah melalui kesepakatan oleh Pak Fauzi Munte bahwa jenazah tersebut dimandikan oleh para tenaga kesehatan yang berkelamin ataupun berjenis kelamin laki-laki. Mungkin bisa diberikan informasi, Bu, mengenai kronologisnya sebenarnya awalnya. Iya. Pada awalnya kan almarhum Zaskia ini kan sakit sesak nafas, kemudian dirujuk ke rumah sakit Laras di Serbelawan itu. Kemudian di sana setelah diperiksa ternyata beliau tidak COVID, tidak terkonfirmasi COVID. Tetapi karena upaya penanganan di rumah sakit Laras itu kurang maksimal, mungkin ada peralatan yang tidak lengkap, sehingga almarhum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. Dan di sana tidak sampai beberapa hari ya, kemudian beliau ini meninggal dunia. Kemudian ini kan dibawa nih ke ke instalasi jenazah ya. Pada saat itu kan Pak Munte ini tidak mengetahui ada proses apa di situ. Kemudian beliau mengikuti di mana istrinya ini dibawa, ke arah mana. Ternyata di situ istrinya sudah dimandikan oleh 4 orang laki-laki ya yang bukan muslimnya. Jadi beliau sempat protes, tetapi dengan bahasa yang mungkin menurut Pak Munte kurang berkenan di hatinya, bahwa ini sudah proses dan kalau memang tidak mau dimandikan silahkan bawa sendiri jenazahnya. Jadi dengan berat hati sebenarnya Pak Munte tidak ikhlas kalau sepakatan itu tidak benar, Mbak. Ya mana mungkin ada kesepakatan ada seorang suami merelakan istrinya dimandikan oleh 4 orang yang bukan muhrimnya, apalagi beliau kan lebih sedikit paham tentang hukum agama. Jadi tidak ada kesepakatan di antara
Pak Munte dengan pemandi jenazah itu bahwa beliau rela ikhlas istrinya dimandikan oleh pihak pemandi jenazah di Rumah Sakit Jasamen. Jadi tolonglah jangan dikembang-kembangkan berita yang tidak benar hanya untuk menjustifikasi perbuatan yang salah, kan gitu Mbak. Baik, makanya pada kesempatan ini kami ingin sekali mendengarkan permasalahannya Bu, untuk bisa meluruskan semuanya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan begitu keterangan dari Ibu Evi Risa Junita selaku kuasa hukum dari pihak pelapor. Mungkin kita berikan kesempatan juga untuk Bapak Jasmen Nadayak. Sebenarnya apa Pak waktu itu, kondisi seperti apa yang dialami oleh 4 tenaga forensik ini sehingga harus memandikan jenazah tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana peristiwa hukum yang terjadi. Saya hanya mungkin menjelaskan secara simpelnya saja bahwa kejadian itu pada tanggal 20 September tahun 2020 itu pas hari Minggu, kondisi sore hari. Jadi klien kami, staf forensik yang di Rumah Sakit Jasamen Saragi waktu itu memenuhi panggilan, ya, memenuhi panggilan dari rumah sakit bahwa ada pasien yang dinyatakan suspek COVID-19. Ya, ini perlu kita perjelas, suspek COVID-19 itu disarankan untuk dilakukan pemulasaran jenazah. Sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam rumah sakit tersebut, bahwa pasien atau jenazah yang dinyatakan suspek COVID-19 maka dilakukan pemulasaran secara protokol COVID-19. Nah, kemudian pada saat itu saya jelaskan secara singkat saja bahwa klien kami yang saat itu menjadi sebagai kepala ruangan menyampaikan ya keberadaan daripada instalasi forensik Rumah Sakit Jasamen Saragi yang ditenagai hanya 4 orang, 2 orang beragama Kristen dan 2 orang beragama Islam, ya, dan keempat-empatnya adalah laki-laki. Nah, waktu itu klien kami menyampaikan memang tidak ada tidak ada tenaga wanita. Tetapi ini kan perlu diuji lagi nih kebenarannya. Kalau kami mendapatkan informasi sebagai seorang kuasa hukum, sebagai seorang penasihat hukum, kami menggali juga itu informasi daripada klien kami. Kalau informasi dari klien kami bahwa mereka saat itu sudah menyampaikan keterbatasan, ya, keterbatasan daripada sumber daya manusia yang ada di instalasi forensik, dan singkatnya waktu itu sudah ada informasi ke kami bahwa itu sudah dinyatakan pernyataan tertulis daripada suami daripada Ibu Jakiah. Mungkin itu infonya Mbak. Baik, Ibu Evi, sudah diberikan pernyataan tertulis bahwa menyetujui dan sudah mendapatkan keterangan Bapak Fauzi ini bahwa tidak ada tenaga wanita yang bisa memandikan jenazah, Ibu? Iya, kalau pernyataan tertulis itu dalam keadaan terpaksa Mbak. Kenapa? Karena ada ucapan dari keempat mereka ini, kalau tidak mau dimandikan di rumah sakit secara protokol COVID, silakan bawa mayat. Bayangkan seorang laki-laki sendiri, tidak ada tempat untuk bertukar pendapat, membawa mayat seorang istrinya, sementara rumahnya begitu jauh, kemudian orang ini pun orang yang tidak punya. Jadi kalau pernyataan tertulis ini dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan cara berpikirnya tidak lagi sehat. Jadi itulah yang terjadi Mbak. Kalau rela tidak, baik, tapi dalam keadaan terpaksa. Baik, tapi dari Ibu, informasi yang Ibu Evi miliki, yang Ibu dapatkan, apakah memang tidak ada Ibu tenaga forensik wanita di sana yang memang bertugas memandikan jenazah? Apakah sebelumnya tidak ada jenazah pasien COVID-19 wanita yang dimandikan di sana? Ya, terima kasih Mbak. Kami luruskan Mbak, kalau almarhum Zakia ini dia terkonfirmasi tidak COVID. Jadi mengenai tidak adanya Bilal wanita untuk memandikan mayit di rumah sakit umum, itu kami dengar langsung dari pihak rumah sakit bahwa sudah 15 tahun rumah sakit umum tidak mempunyai Bilal mayit wanita. Jadi ini terbongkar karena Pak Fauzi secara tidak sengaja atau secara diam-diam melihat proses pemandian istrinya. Jadi dari sejak kejadian ini terbongkarlah, ini dari sumber rumah sakit sendiri Mbak, bahwa selama kurun waktu 15 tahun Bilal mayit di Rumah Sakit Jasamen Saragi tidak ada.
Baik, informasi yang tadi kami dapatkan dari Pak Jasmen bahwa sebenarnya waktu masuk ke rumah sakit tersebut suspek corona, Bu, sehingga kemudian harus ada peraturan untuk bisa dilakukan pemulasaraan dengan treatmentnya adalah seperti pasien COVID. Kami konfirmasi sekali lagi, Mbak, kami punya data bahwa beliau tidak terkonfirmasi COVID. Kami punya data rujukan dari rumah sakit dan itu ada sama kami. Kita bisa laga data karena kita hukum, kita siap melaga data, bukan hanya cerita di luar-luar. Baik, ini Demikian, mungkin Mbak. ya ini mungkin kesempatan yang bagus juga, Bu, untuk mengkonfirmasi semuanya. Data bahwa memang tidak terjangkit COVID-19 ini keluarnya kapan, Bu? Sebelum dimandikan jenazahnya atau sesudah dimandikan jenazahnya? Ini dari awal, sejak dia dari rumah sakit Laras, dia itu sudah dinyatakan tidak COVID. Tetapi karena peralatan tidak lengkap di rumah sakit Laras itu di Serbelawan, makanya beliau dirujuk ke ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. Jadi tidak benar COVID, Tapi tidak benar. artinya ada penerimaan informasi yang salah juga, Bu, di rumah sakit yang baru ini atau rumah sakit tujuan rujukan kedua ini. Kita tidak tahu soal itu, Mbak. Yang jelas sampai saat ini kita punya data rekam medisnya bahwa almarhum bukan terkena COVID. Baik, kita sudah dengarkan tadi bagaimana keterangan disampaikan Ibu Evi. Pak Jasmen, bahwa surat tersebut diberikan dalam kondisi yang terpaksa dan juga tadi sudah kita dengarkan bahwa memang apakah betul tidak ada tenaga wanita selama ini di sana? Ya, jadi begini Mbak, saya harus perjelas dulu statement saya tadi ya, bahwa saya tidak menyatakan tadi terkonfirmasi positif COVID. Tetapi suspek COVID harus dibedakan mana yang terkonfirmasi positif COVID, mana yang menjadi suspek COVID. Betul, sudah ya? kami ulang tadi Pak, yang kami katakan adalah suspek COVID. Ya, jadi suspek COVID ya, itu yang kami sampaikan agar nanti tidak separuh-separuh itu disampaikan di media. Betul, itu betul. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu juga dipahami di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ada keterbatasan-keterbatasan. Petugas kami yang menjadi klien kami saat ini, mereka itu mengkonfirmasi sedang dalam kondisi memakai APD level 3. Ya. APD level 3 itu mempunyai keterbatasan untuk dipergunakan oleh manusia biasa. Jadi ini perlu kami perjelas. Dan kemudian ada timing yang tertentu agar jenazah COVID ini tidak berpotensi menularkan, maka ada timing tertentu untuk dilakukan pemulasaran jenazah. Jadi tidak diberikan waktu yang tepat. Memang ada waktu yang sudah diberikan ya, karena ini menyangkut timing yang tepat ya, timing limitatifnya bahwa seorang jenazah yang suspek COVID-19 itu perlu pemulasaran yang segera ya, yang segera. Jadi tidak terburu-buru. Nah, mengenai tadi mengenai pernyataan tertulis yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum pelapor, kami menghargai statementnya. Tetapi kami tidak akan mau berdebat permasalahan ini. Silakan nanti dibuktikan apakah itu memang dalam kondisi keterpaksaan atau tidak. Kami tidak mau melakukan statement untuk mendebat masalah itu. Silakan nanti dibuktikan di pengadilan saja. Baik, Pak Jasmen dan juga Ibu Evi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Tentunya nanti Pak Kiai bisa memberikan pandangannya bagaimana fatwa MUI dan juga apakah ada aturan tersendiri, aturan khusus bahwa memang pria bisa memandikan jenazah wanita dengan syarat-syarat tertentu. Dan apakah proses pemandian yang sesuai syarat tersebut yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini.